Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang ada di rumah, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Jumpa lagi bersama Ibu Yana dalam acara ceria, cerdas, riang, gembira. Kita tepuk ceria dulu ya. Tepuk ceria. Cis, double, boom, caki, yes, aku ceria. Nah, hari ini Ibu Yana akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kancil Melawan Raja Rimba. Nah, lihat, Ibu punya Raja Rimbanya. Nah, dan juga seekor kancil. Pasang dulu ya. Di sebuah hutan, hiduplah harimau yang mengaku dirinya sebagai raja hutan. Ia senang sekali memangsa penghuni hutan, terutama binatang-binatang kecil hingga tak tersisa. Hampir seluruh penduduk hutan hampir punah dimangsa harimau. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan makanannya, harimau itu pun pergi ke perkampungan. Tetapi di perkampungan dia diburu oleh para orang kampung. Ya, kemudian harimau itu pun pergi ke hutan kembali. Ketika dia kembali ke dalam hutan, dilihatnya di balik sebuah pohon ada seekor binatang. Siapakah itu? Iya, binatang itu adalah kancil. Kancil sedang makan. Tiba-tiba, enak sekali rumput ini. Kemudian harimau pun mengejarnya, teman-teman. Wah. Nah, kancil itu pun kemudian berlari. Kemudian harimau pun memanggil kancil. Kancil, berhenti. Apa kamu tidak tahu siapa aku? Si kancil pun menjawab, iya tuan. Lalu kenapa kamu berlari ketika aku memanggilmu, Begini tuan, sebenarnya aku mau menemui raja hutan ini yang lebih besar daripada tuan. Wah, apakah benar seperti itu? Iya, dia lebih besar dan lebih perkasa. Loh, kemudian harimau pun marah mendengarkan perkataan kancil. Harimau itu mengaum dengan keras. Wow, mana ada hewan yang lebih besar daripada aku. Kamu dusta ya? Wah, tidak mungkin aku dusta, tuan. Kalau tidak percaya, tuan boleh ikut dengan aku. Kemana? Dia itu tinggal di dalam sumur. Wow, kalau begitu aku akan ikut dengan kau. Baiklah, ayo kita pergi ke sumur itu, jawab si kancil. Harimau semakin marah mendengar perkataan itu. Baiklah, kancil, sekarang di mana sumur itu? Wah, sebentar lagi kita sampai kok. Kemudian mereka pun sampai di sumur itu. Setelah sampai di sumur tua, kancil segera berkata, di sumur itu harimau besar tinggal. Jadi kamu bisa melihatnya. Wah, mana mungkin dia di dalam situ? Iya, dia di dalam sumur itu. Karena di dalam sumur itu dingin sekali katanya. Baiklah, kalau begitu aku akan melihatnya. Nah, kemudian teman-teman, harimau itu pun mendekati sumur itu. Wow, mana dia? Coba lihat dulu, coba. Kemudian harimau itu pun melihat ke dalam sumur. Dan di dalam sumur itu dia melihat ada harimau yang sangat besar. Kemudian harimau berkata dalam hati, wah, ternyata benar ya,
di dalam sumur itu ada harimau besar. Kemudian harimau itu pun mengaum sekeras-kerasnya. Wow! Dan ternyata di sumur itu pun terdengar suara auman. Wow! Dan suaranya pun lebih nyaring daripada si harimau itu. Kemudian setelah itu dia melihat-lihat bayangan yang ada di situ. Wah, itu bayanganku atau memang harimau ya? Oh enggak, itu memang harimau besar tuh di dalam situ tuh. Nah, kemudian dia pun segera marah dan melompat ke sumur itu, teman-teman. Nah, kemudian wow! Dan harimau itu pun masuk ke dalam sumur yang gelap. Dan harimau itu terjebak di dalam sumur itu, teman-teman. Nah, teman-teman, apa yang telah dilakukan si kancil? Si kancil merasa senang sekali karena harimau sudah terjebak di dalam sumur itu. Kemudian harimau berusaha keluar dengan memanjat dinding sumur itu. Namun usahanya tidak berhasil. Ia berteriak-teriak memanggil nama kancil. Kancil, tolong aku tidak bisa keluar. Teriak harimau itu dalam sumur. Kancil yang tahu hal itu hanya tersenyum sambil berkata, "Iya harimau, sebentar ya, aku akan mencari pertolongan." Nah, kemudian apa kata si harimau? "Iya kancil, cepat kamu mencari bantuan." Nah, kemudian kancil lalu berlari meninggalkan harimau yang masih di dalam sumur. Bukan untuk mencari bantuan, tetapi memang sengaja meninggalkan harimau itu. Setelah sekian lama harimau menunggu di dalam sumur itu, ternyata kancil tak kunjung datang. Ia akhirnya sadar kalau sedang dijebak oleh kancil. "Kancil, awas kau ya, kau telah menjebakku." Nah, sejak saat itu kancil dan harimau berseteru. Harimau selalu mencari kancil. Namun karena kancil begitu cerdik sehingga ia selalu lolos darinya. Nah, demikianlah teman-teman semua cerita tentang kancil melawan Raja Rimba. Dari cerita ini ya teman-teman, kalian gak boleh dong menyontoh ini si harimau yang selalu saja menyakiti teman-teman yang lebih kecil dari dia, yang lebih lemah dari dia. Kita semua harus berteman ya teman-teman. Kita tidak boleh sombong karena kita semua mempunyai kelebihan dan kekurangan. Itulah cerita dari Ibu Yana. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Dadah.